Labuh pukat ini tidak sembarangan labuh, tunggu waktu, tunggu air. Dan kita labuh pukat di sini bukan ikan tunggu kita tunggu ikan. Kapan ikan turun, kita harus siap. Aceh yang kaya akan budaya dan tradisi yang diturunkan dari generasi ke generasi agar terus lestari dari masa ke masa, menjadikannya budaya leluhur yang terus abadi. Aceh yang memiliki garis pantai lebih kurang 2.600 km ini memiliki potensi laut yang luar biasa. Hampir seluruh masyarakat pesisir memanfaatkan sumber daya alam yang telah tersedia. Keindahan bawah laut, pesona sunset yang memukau, dan hasil alam yang melimpah semua termanfaatkan dengan baik. Menjaga keseimbangan alam dengan mengelolanya tanpa merusak apa yang telah dianugerahkan, tentunya dengan menggunakan cara yang bersahabat dengan alam dan lingkungan. Salah satunya adalah dengan tradisi turun-temurun yang dilakukan oleh masyarakat pesisir, khususnya di Kampung Jawa, dengan aktivitasnya tarik pukat. Tarik pukat kanon lambu di kesebut karo engkau tenara tarik pukat kanon lambu di kesebut karo engkau tenara tarik pukat tarik akan angkut engkau sampai bersahabat kapot angin laut melayang-layang meraga-raga. Sehari-harinya, usai para nelayan menarik pukat, mereka akan membawa pukat ke darat untuk diperbaiki bagian yang mengalami kerusakan. Biasanya, kerusakan ditimbulkan dari sampah kayu yang terjaring dan pukat yang menabrak karang. Jaring ikan yang sobek tidak dibuang oleh nelayan. Mereka menyulam kembali benang demi benang sehingga menghasilkan jaring yang utuh yang dapat digunakan kembali. Tangan nelayan yang piawai dan cekatan dalam menjahit setiap bagiannya membuat saya takjub dan penasaran ingin mencoba. Dibantu Bang Keling, salah seorang nelayan di Kampung Jawa, saya memegang coban berukuran sedang. Coban ini merupakan alat yang terbuat dari plastik atau bambu yang sudah diisi dengan benang jaring yang berfungsi untuk menyulam jaringnya. Benang jaring yang digunakan untuk menarik pukat terdiri dari 5 jenis benang. Benang merlin, samsi, nilon, PE, dan benang arida. Benang merlin digunakan pada kuncong atau ujung jaring untuk menarik ikan yang terperangkap. Nah, selain memperbaiki jaring, nelayan akan menambah pelampung yang tujuannya untuk memberikan daya apung pada permukaan air. Semenjak tahun 50 itu pukat Aceh tersebut masih dibuat dengan tali ijo. Masih pelampung kayu yang dirakit oleh kakek-kakek moyang kita dulu, bukan seperti sekarang. Kalau pukat sekarang, pelampung sudah dibuat oleh pabrik. Tetapi sekarang pukat Aceh tersebut sudah kita robah jadi pukat benang nilon ataupun dengan pukat benang samsi yang dibuat oleh Jepang. Kita belah-belah, kita rakit menjadi pukat Aceh.
Nah pemirsa, seperti inilah aktivitas para nelayan di Kampung Jawa menarik pukat. Dan ini biasanya mereka lakukan setiap harinya. Nah sekarang Oya akan langsung melihat seperti apa sih proses menarik pukat itu. Yuk! Wah pemirsa, seperti ini proses tradisi tari pukat dan mereka memang betul-betul bekerja sama, saling membantu begitu untuk mengerahkan tenaga, harus kompak juga, harus dapat kebersamaan juga. Dan ini juga dibagi menjadi 2 tim, di sebelah sana masih ada timnya untuk menyeimbangkan agar masing-masing nanti mudah untuk menarik pukatnya. Ayo Mas, semangat! Ayo semangat! Nah pemirsa, ternyata angin juga mempengaruhi para nelayan untuk menarik pukat ini. Mereka membutuhkan tenaga yang ekstra untuk menarik pukatnya. Semoga ya hasilnya memuaskan. Nah, tak hanya para nelayan dan pengunjung saja nih yang memanfaatkan hasil tangkapan tari pukatnya, tapi burung camar juga ikut kebagian rezeki. Tuh. Nah pemirsa, proses tari pukat ini hampir selesai dan pukatnya itu sudah hampir sampai ke bibir pantai. Nah sekarang Oya mau lihat hasilnya seperti apa. Yuk! Nah, sebentar lagi itu jaring pukatnya akan dibuka. Kita lihat hasilnya seperti apa. Udah pada penasaran? Wih, denger deh suara ikan kelepek-kelepeknya. Wah, pemirsa, kita cuma dapat 1 raga dan ini banyak sekali ikannya. Ada ikan tali pinggang juga. Semuanya udah diangkat, akan langsung dipasarkan. Ayo kita lihat. Hasil tangkapan nelayan terkadang tidak selalu memuaskan dan jauh dari harapan. Pengaruh cuaca yang tidak bersahabat menyulitkan nelayan untuk bisa menebar pukat. Namun semangat dan pantang menyerah selalu meyakinkan nelayan untuk menaruh asa di dalamnya. Semakin murah atau semakin mahal ya? Nah, ikan ini sudah dipindahkan dan bagi para pembeli yang ingin langsung bertransaksi, mereka bisa langsung ke sini untuk membeli ikan yang pastinya kualitasnya lebih segar.
Nah tadi Oya sudah lihat rangkaian proses tarik pukat ini seperti apa, dan sekarang Oya mau cobain seperti apa sih sensasi menarik pukat. Ayo kita. Tangan kiri, berarti kita arah sebelah kiri yang kalah sama. Sebelum melaut, biasanya Panglima Laut selalu memberikan arahan, nasihat agar para nelayan mengutamakan keselamatan, menjaga ekosistem, dan juga memperhitungkan kondisi alam. Sebelum kita turun ke laut, kita sama-sama dengan kekompakan, dengan hati yang jernih, dada yang lapang, sama-sama kita untuk mencari nafkah untuk anak istri kita. Dan kita sebelum melabuh pukat, kita sekarang kita berdoa bersama akan kita labuh pukat dalam sesudah kita berdoa. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Tidak lupa juga Panglima Laut memimpin doa sebelum para nelayan menebarkan pukat di laut. Dan tentu ini dimaksudkan untuk mendapatkan keberkahan dan selalu bersyukur terhadap apa yang diberi. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah pemirsa, tadi kita sudah mendengar bimbingan dan arahan dari Panglima Laut. Sekarang saatnya Oya dan para nelayan kita akan ke perahu dan akan menebar pukat langsung. Saya pengen cobain sih sebenarnya seperti apa rasanya. Ayo. Oke Pak, langsung aja Pak ya. Oke, oke, aman. Merasakan langsung bagaimana sensasi nelayan menebar pukat dengan radius 550 meter, saya jadi mengerti seperti apa perjuangan para nelayan. Di bawah terik matahari melawan gulungan ombak, hanya untuk mendapatkan ikan yang sesuai dengan yang diharapkan. Tradisi menebar ini oleh masyarakat setempat disebut melabuh atau mereka yang sedang berlabuh. Waktu kami labuh pukat yang pertama, ABK sudah berdiri di sana memegang tali. Sesudah habis itu kami labuh sampai turun kandangnya ataupun dengan bahasa Aceh kuncong. Jadi sampai di sini tali yang kedua dengan dibilang tali runduk. Tali pertama dengan bahasa Aceh tali lamat. Jadi sesudah tarik itu lompat satu ABK yang di dalam kapal membawa tali ke darat untuk tarik bersama. Sama-sama kita tarik baru sampai pukat ke pantai. Dan memang ya pemirsa, untuk menebar pukat ini kita juga harus memperhatikan waktu yang tepat begitu ya. Jadi kondisi laut yang bersahabat seperti ini dan air yang tidak pasang, ini adalah waktu yang ideal untuk menebar pukatnya. Ayo, tebar lagi. Dalam menebar pukat ini, nelayan kampung Jawa sudah memperhitungkan waktu yang tepat, sehingga dapat lebih efisien dan sesuai dengan hasil yang diinginkan. Nah, nantinya tebaran jaring ini dapat membatasi pergerakan ikan yang akan dijaring dan memudahkan nelayan untuk menarik pukat. Dan sekarang saya berjarak sekitar 500 meter dari bibir pantai. Dan ini tebaran pukat ini akan mengcover hingga radius 600 meter. Jadi nanti kita akan kembali, barulah kita tarik pukatnya. Oke, abang. Sementara di pantai, sebagian nelayan sudah bersiap-siap memegang sisi jaring kiri dan kanan sambil menunggu instruksi pawang. Ya, sekarang saatnya tarik pukat. Nah, setelah tadi kita tebar pukatnya, sekarang saatnya ditarik. Jadi ini membutuhkan waktu sekitar setengah jam agar semuanya itu bisa sampai ke bibir pantai. Waktu kita labuh pukat, itu bukan sembarangan kita bisa labuh pukat seperti ini hari. Air pasang 15 hari bulan.
itu pukat tersebut kita tunggu waktu air agak tenang. Kalau air terlalu kencang, waktu air pasang, kalau kita labuh pukat itu masuk ke dalam muara. Kalau air surut, waktu air kencang kita tidak jaga air berapa kekuatan air, itu pukat kita jatuh ke dalam karang. Jadi labuh pukat ini tidak sembarangan labuh, tunggu waktu, tunggu air. Dan kita labuh pukat di sini bukan ikan tunggu kita tunggu ikan. Kapan ikan turun, kita harus siap. Karena ikan nyawa kita punya rezeki. Pawang akan memandu proses tarik pukat agar pukatnya berada di posisi yang seimbang. Setiap tarikannya, 8-10 nelayan akan berbagi posisi secara beriringan. Yang bisa mengatur dan mengarahkan hanya seorang pawang di laut. Kalau pawang mengangkat tangan sebelah kiri, berarti sebelah kiri yang kalah. Harus dibantu sebelah kiri. Kalau pawang membuat tangan ke kanan, berarti sebelah kanan yang kalah. Kalau pawang buat begini, itu ikan penuh di dalam pukat. Pada saat menarik pukat, biasanya para nelayan menggunakan tali pengait yang dikaitkan di tali tarik pukat. Ini untuk menghemat tenaga, mengingat pukat yang ditarik memiliki panjang 500 meter dengan radius 550 meter, sehingga menjadi lebih berat ketika tersapu arus laut. Cengkraman otot lengan dan tumpuan jari kaki yang menembus permukaan pasir seakan memupuk asa. Akankah hari ini penuh keberuntungan? Tradisi turun-temurun yang dilakukan oleh masyarakat kampung Jawa ini menjadi daya tarik tersendiri. Selain melatih kekompakan, kesabaran, dan ketangguhan, ada makna yang lebih erat dari itu semua, yaitu kebersamaan. Berapapun hasil yang mereka peroleh nantinya, itu adalah perjuangan dari sebuah ikatan yang terbentuk karena rasa persaudaraan yang tumbuh di dalamnya. Kerja keras dan pantang menyerah tergambar jelas pada raut wajah para nelayan. Kami bersama-sama dengan teriakan yel-yel penyemangat terus menarik pukatnya. Dalam bulan tersebut, cara untuk jenara ke Jadi kami labuh pukat dari pagi, siang, sore. Kecuali ikan turun banyak, kami labuh sampai 6 kali. Maka kami ini nelayan ini waktu ada harus bisa simpan dan hemat. Kalau tidak ada ingat, kita tidak ingat masa yang akan datang kita susah. Dan bukan setiap hari ada ikan. Ada bulan-bulan tertentu yang ikan sangat berkurang. Suara semakin kencang saat jaring yang kami tarik semakin mendekat ke daratan. Dari kejauhan, saya bisa merasakan hasil tangkapan kali ini pasti akan melimpah ruah. Ikan-ikan terus melompat dan tak jarang pula aksi lainnya dari burung camar yang ikut menyambut kedatangan ikan. Wah, seru ya! Aktivitas nelayan menarik pukat ini menjadi daya tarik wisata tersendiri untuk pantai Kampung Jawa di Banda Aceh. Ramai warga berdatangan untuk menyaksikan ketangguhan para nelayan dalam menarik pukat. Warga yang memadati pantai Kampung Jawa di sore hari tidak hanya sekedar menikmati aktivitas nelayan menarik pukat, juga sambil menunggu indahnya sinar matahari terbenam di lepas pantai. Pengunjung juga bisa menikmati jajanan sore bersama keluarga atau melihat ikan hasil para nelayan tarik pukat. Keberuntungan sedang berpihak pada kami.
Para nelayan begitu bersemangat dengan hasil tarik pukat kali ini yang luar biasa melimpah. Tak sia-sia rasanya berpeluh keringat, mengeluarkan tenaga, dan berhadapan dengan matahari. Semua lelah terbayarkan. Luar biasa pemirsa, ini hasil dari tangkapan ikan tadi. Kita udah jerih payah, tarik sekuat-kuat tenaga, dan luar biasa banyak sekali. Ada memang. Ikan yang sudah dipindahkan lalu diangkut dan dibawa ke tempat jual beli ikan. Di sana, ikan-ikan nelayan langsung diserbu oleh pembeli. Saya juga tidak mau ketinggalan, ikut membantu nelayan memilah-milah ikan. Ikan-ikan yang mengandung protein dan omega 3 tinggi ini tak butuh waktu lama untuk habis. Saat itu juga, semuanya ludes diburu pembeli. Selain harga yang lebih murah, ikan-ikan yang dijual masih dalam kondisi yang sangat-sangat segar. Tak jarang pula ada pengunjung yang membawa anaknya ke tempat penjualan ikan. Hal ini dapat mengedukasi anak untuk lebih dekat dengan lingkungannya. Puas rasanya melihat wajah para nelayan ini. Meskipun sudah lelah menarik pukatnya, tetapi mereka tetap semangat meneruskan aktivitasnya melayani pembeli yang begitu antusias memburu ikan segar. Wah, sudah seharian saya bersama nelayan menarik pukat, melihat begitu kaya pesona alam dan tradisi masyarakat kampung Jawa. Banyak arti kehidupan yang saya pelajari di sini. Benar-benar sebuah pengalaman yang luar biasa. Kegigihan dan semangat yang tak ada habisnya. Tak ada kata lelah di punggung mereka. Jaring yang dihempas ombak kini dirapikan kembali untuk digunakan nelayan menyambut hari esok dengan penuh harapan. Pesona pesisir Aceh dengan tradisi dan adat budayanya yang masih kental menjadi warisan leluhur yang terus dijaga untuk generasi yang akan datang. Bertambah lagi pengalaman saya mengenal keberagaman tradisi dan budaya di Nusantara. Tarik pukat merupakan tradisi masyarakat pesisir Aceh, memberikan arti kebersamaan, ketangguhan, kesabaran, dan perjuangan. Dan akhirnya berserah diri pada anugerah yang diberikan. Semoga laut ini terus terjaga karena banyak yang menaruh harapan padanya. Ini akan berlanjut setiap harinya yang menjadi rutinitas yang selalu menjadi tradisi masyarakat di kampung Jawa.